Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di tahun baru 2026 ini kita semua sehat selalu ya. Oke teman-teman, di video ini kita sempatkan untuk sharing analisis pada pair XAUUSD ya, buat pergerakan harga mengawali tahun 2026 ini. Langsung aja kita simak analisanya, kita coba masuk ke time frame daily. Pola candlestick sebelumnya teman-teman kalau kita perhatikan ya, dimana setelah munculnya candlestick bearish ini, nah di sini kan ada bearish engulfing ya. Nah, setelah itu harga turun sampai di sini dan close body di bawah dari, di atas dari candlestick ataupun shadow candlestick bearish engulfing ini. Jadi menurut saya nih ada potensi nih harga ini retest nih teman-teman ya. Karena kalau kita pasang Fibo retracement, kita coba cek retestnya ini. Nah, ini masih sampai di angka mendekati 61 ya, 61.8. Jadi menurut saya sih kalau melihat pola candlestick sebelumnya bearish ini, nah ini potensi bisa memasuki nanti zone equilibrium ke atas ini atau zone entry untuk posisi sell menggunakan bearish engulfing di time frame daily ini. Ya, jadi seperti itu melalui pola candlestick bearish sebelumnya ya. Nah, karena hari ini dia setelah open market dia langsung membuat kenaikan, membentuk candlestick bullish. Oke, jadi tentunya dengan adanya bearish engulfing sebelumnya, nah kita masih layak nih mencari peluang entry untuk posisi sell. Ya, tetapi kita tetap menunggu pola konfirmasi nanti di beberapa zone entry yang mau kita marking hari ini teman-teman ya. Karena ini adalah pola penurunan di time frame daily. Artinya di dalam zone ini banyak zone entry nanti di dalamnya teman-teman yang mau kita marking. Nah, kalau kita melihat untuk time frame daily ini, kita bisa marking di resisten area zone 00 ya, seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan ke time frame H4. Pada time frame H4 seperti ini. Nah, di sini teman-teman ada zone yang baru terbentuk ya. Ini bisa kita katakan berupa resisten atau berupa supply ya. Ini nanti bisa menghalangi harga untuk melakukan kenaikan. Jadi apakah boleh digunakan untuk sell? Tentunya kita menunggu pola konfirmasi di sini nanti. Harga menuju zone area resisten ini. Ya, seperti ini. Selanjutnya teman-teman di H4 ini, zone 161 ini boleh menjadi level target nantinya ketika harga sudah memasuki zone equilibrium ke atas itu. Zone ini boleh digunakan untuk entry posisi buy, mencari konfirmasi buy-nya atau bullish. Oke, seperti ini. Di sini juga masih bisa kita marking ya, sebelum zone 161. Nah, di zone ini juga masih bisa kita marking seperti ini. Nanti kita coba refine di H1-nya ya. Area buy di zone 161.8. Ya, kalau melihat situasi seperti ini teman-teman, kalau memang ini nanti tidak terkonfirmasi, nah ini bisa memasuki zone equilibrium ke atas. Jadi kita akan marking nanti dari zone ini sampai ke angka sakral seperti ini. Oke, kita lanjutkan, kita masuk ke time frame H1. Ya, di time frame H1 seperti ini sudah ada zone ya, zone supply ya. Jadi ini sebagai area entry kita nanti untuk posisi sell, dan kita tentunya tetap menunggu pola penurunannya. Selanjutnya di angka sakral, ya di zone ini ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat, ini kita punya zone entry 1, 2, 3, 4 lagi ya, yang masih fresh ya. Seperti ini. Jika zone yang pertama tidak terkonfirmasi. Oke, kita cek dulu area resisten di atas ini. Ya, ini sudah tepat ya. Ya, jadi nanti kalau memang tidak ada yang terkonfirmasi di beberapa zone ini, nah ini berpotensi membuat high yang lebih tinggi. Tapi menurut saya sih area-area zone ini nanti pasti adalah respon lah teman-teman ya. Kita perhatikan aja bearishnya. Untuk scalpingan sih harusnya masih oke-oke aja teman-teman. Melihat situasi candlestick bearish engulfing di time frame daily ya. Oke, kita lanjutkan dulu teman-teman ke M15 berdasarkan mechanical strukturnya. Ya, jadi kita tinggal cek aja untuk struktur saat ini di M15-nya.
Oke, di high ini ya, ini high-nya, ya seperti ini ya, itu sudah body break. Oke, ini bos terakhir buy-nya, dan di sini kita perhatikan low-nya ini di break ke bawah. Ya, jadi sudah ada perubahan tren atau cok. Oke, setelah ini teman-teman tinggal kita cek area low valid, dimana ketika harga memasuki zone ini belum valid ya, karena dia naik sampai di sini aja. Dan kita perhatikan ke sebelah kanan, ini sudah ada low yang lebih rendah. Ya, jadi seperti ini. Tinggal kita cek area low ini. Nah, ini sudah menjadi low valid ya. Di sini sudah break ya, area fullback di sini. Ya, jadi ini sudah ada low valid. Oke, jadi dengan adanya bearish engulfing di daily, nah didukung juga dengan mechanical struktur M15 sudah ada perubahan tren menjadi sell, teman-teman. Jadi masih layak banget kita untuk mencari posisi sell pada hari ini. Ya, untuk saat ini harga memasuki zone ini ya. Di sini kita coba cek responnya untuk sell ya. Nah, ternyata tidak terkonfirmasi, teman-teman. Jadi dengan adanya pola konfirmasi, nah kita tahu zone ini bisa atau tidak digunakan. Ini jelas tidak bisa digunakan, kita delete aja. Kita masuk ke zone entry selanjutnya di sini ya. Ini area entry kita. Kalau kita refine di M15 di zone area ini. Oke, seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman yang perlu kita tunggu juga, apakah terkonfirmasi atau tidak untuk sell. Kalau ada bearish engulfing-nya atau dominan break sell atau initial break sell atau bahkan pola penurunan yang lainnya yang kita ketahui, nah ini bisa kita gunakan. Ya, apakah kita mengambil sejauh zone 161 ini? Menurut saya sih tidak perlu sejauh ini, teman-teman ya. Ini hanya sebagai acuan kita di mana kita bisa membidik posisi sell dengan adanya bearish engulfing di daily. Jadi untuk scalpingan tidak perlu sejauh ini, teman-teman, karena kita menganalisanya di M15 dan analisa buat harian aja. Ya, seperti itu teman-teman. Sekarang kita coba cek area entry selanjutnya. Sesuai dengan H1 tadi, ini sudah cocok nih teman-teman ya. Sudah tepat ini area sell kita. Jadi di sini sebagai high valid. Oke, seperti ini ya. Jika memang tidak ada yang terkonfirmasi, seperti yang sudah kita katakan tadi, ini bisa menembus ke atas atau membuat high yang lebih tinggi seperti ini. Kalau tidak ada yang terkonfirmasi. Nah, ini bisa melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi pada gold ini. Ya, jadi nanti kita tinggal tunggu di mana yang terkonfirmasi, apakah di sini atau di atas ini. Nah, itulah yang bisa kita pantau untuk posisi sell seperti ini, teman-teman ya. Oke, jadi inilah teman-teman yang bisa kita pantau ya untuk potensi pergerakan harga mengawali tahun 2026 ini, teman-teman ya. Tepatnya pada tanggal 2 di hari ini ya. Oke, teman-teman, saya ingatkan kembali, no konfirmasi, no entry. Dan juga jangan lupa di manajemen resikonya, teman-teman ya, supaya aman dan nyaman. Ya, jadi sekian aja buat video hari ini. Bertemu lagi di next video. Semoga kita sehat selalu.